Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Hari ini kita membahas tentang ma'rifatullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wahai gulam, kenalilah Allah, jangan engkau tidak mengenalnya. Taatilah dia, jangan mendurhakainya. Ridholah engkau pada takdirnya, jangan membantahnya. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla dengan segala sifatnya. Dialah yang maha pencipta, maha pemberi rezeki, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, yang qadim, yang abadi, dan yang maha berbuat apa yang dihendaki. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya." Surat Anbiya ayat 23. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan agar kita ini bisa mengenal Allah sebenar-benarnya mengenal. Jadi ciri kita mengenal Allah, maka kita itu harus mentaatinya. Jika kita merasa diri kita sudah mengenal Allah tetapi kita tidak taat, maka ini dinamakan mendurhakai Allah. Mestinya kalau memang kita sudah mengenal, benar-benar mengenal, mestinya kita itu harus taat dan ridho dengan takdir-takdirnya atau dengan kehendak-kehendaknya. Jangan sampai membantah atau mempertanyakan apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dan katanya bahwa Allah itu tidak akan ditanyakan apapun yang dia perbuat. Kata Syekh Abdul Qadir, bahkan di dalam Al-Quran pun Allah berfirman yang seperti yang tadi dikatakan dalam surat Anbiya ayat 23, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanya. Jadi apapun yang diperbuat oleh Allah itu siapa yang akan menanyakannya? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kuasa atau mempertanyakan atau menyalahkan atau menegur Allah. Justru kita lah sebagai makhluk yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, kitalah yang akan dipertanyakan perbuatan-perbuatan kita. Dan katanya, berharaplah kepadanya, jangan kepada selain dia. Berjalanlah bersama kodrat dan hikmahnya, sampai kodrat melangkah hikmah. Jadi artinya kita itu harus benar-benar hanya memohon kepada Allah. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, tetap kita harus berprasangka baik dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena seperti yang pernah kita jelaskan bahwa segala sesuatu yang diharapkan oleh kita itu belum tentu baik untuk diri kita. Dan katanya, berjalanlah bersama kodrat dan hikmahnya sampai kodrat melangkah hikmah. Jadi hidup kita itu harus menyandarkan atas kuasanya Allah sampai kita ini menjadi orang yang baik, orang yang punya hikmah, seperti itu. Terapkanlah adab dengan berpegang pada syariat sampai engkau datang pada apa yang menghalangi antara dirimu dengan dia. Engkau akan terpelihara dari panasnya batas syariat, namun yang sampai batas ini hanyalah beberapa orang salih saja. Kita tidak perlu keluar dari daerah agama. Yang mengetahui persoalan itu hanyalah orang yang telah memasukinya. Jadi katanya, terapkanlah adab dengan berpegang pada syariat sampai engkau datang pada apa yang menghalangi antara dirimu dengan dia. Jadi artinya kita itu harus benar-benar memegang adab, sikap-sikap, perilaku baik terhadap Allah dan terhadap sesama manusia, mungkin seperti itu, atau sesama makhluk. Dengan berpegang pada syariat, dan kita itu jangan menyepelekan atau seperti apalah gitu, apapun yang diajarkan syariat itu kita harus benar-benar bisa memahaminya. Harus bisa memahaminya sampai engkau datang pada apa yang menghalangi antara dirimu dengan dia. Ketika kita sudah memahami apa-apa yang diajarkan di dalam syariat, pasti kita akan paham apa yang menghalangi diri kita dengan Allah itu. Dan katanya engkau akan terpelihara dari panasnya batas syariat.
Jadi maksudnya engkau akan terpelihara dari panas batas syariat itu jika kita hanya berdiam diri terus berdiam diri di syariat. Tadi kan dikatakan bahwa kita itu harus berpegang pada syariat dan punya adab, tetapi ketika kita masih di situ-situ saja tanpa ada niat untuk menaikkan ke tingkatan yang lebih tinggi, sama artinya kita itu terpelihara dari panasnya batas syariat. Jadi syariat itu memiliki batas, jadi batasnya itu bukan yang ke bawah. Ini yang dimaksud di sini dari ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bahwa batasnya yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bukan batasnya yang di bawah tapi ke atas. Kalau di bawah berarti batasnya kekafiran, tapi kalau ke atas batasnya ke tingkatan yang lebih tinggi. Makanya di sini dikatakan, namun yang sampai batas ini hanyalah beberapa orang saleh saja. Jadi ketika kita mau naik ke level yang lebih tinggi, kita ini akan melewati batas antara syariat dan hakikat. Nah, di batas inilah kita ini akan diberikan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang memang pahit. Kalau memang kita awalnya dari syariat untuk naik ke atas itu, ketika melewati batas itu sangat pahit sekali, sangat pedih seperti itu. Makanya di sini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan panas. Jadi artinya panas, mungkin terlalu pahit ujian-ujiannya. Dan katanya, namun yang sampai batas ini hanyalah beberapa orang saleh saja. Nah, ini kalau kita punya niat untuk menaikkan level keimanan kita berarti termasuk orang-orang yang saleh. Dan katanya kita tidak perlu keluar dari daerah agama, yang mengetahui persoalan itu hanyalah orang yang telah memasukinya. Nah, jadi ini mungkin ya, kita tidak perlu keluar dari daerah agama, jadi artinya kita sanggup atau tidak untuk masuk ke area itu, tetap kita itu jangan sampai keluar dari agama. Kalau memang kita belum mampu masuk ke hakikat atau menghadapi ujian-ujian itu, kita berpegang teguh saja pada syariat-syariat. Jangan sampai kita malah jadi kafir atau murtad seperti itu. Jadi jangan keluar dari agama, maksudnya seperti itu. Dan katanya yang mengetahui persoalan itu hanyalah orang yang telah memasukinya. Adapun jika hanya sekedar keterangan, engkau tidak akan bisa memahaminya. Jadi orang-orang yang mengerti atau yang tahu dengan keadaan-keadaan seperti yang dikatakan tadi itu orang-orang yang pernah memasukinya, dia pernah mengalaminya. Jadi kondisi-kondisinya, selak-beluk atau hal-hal yang detail-detailnya itu hanya orang-orang yang bisa memahaminya atau orang yang telah memasukinya. Kalau seumpama kita hanya sekedar tahu dari buku-buku atau dari orang-orang atau dari ustadz-ustadz atau dari kiai-kiai, kita hanya bisa membicarakan atau mendikte dari buku atau dari ucapan orang-orang itu tersebut. Tetapi kalau kita sudah memasukinya atau telah memasukinya, maka kita itu akan paham lika-liku kehidupan atau ya seperti itu. Jadi perjalanan syariat, dari syariat ke hakikat, keadaan-keadaan seperti itu kita bisa memahaminya dan kita tahu arah kemananya. Jadi bukan hanya cerita-cerita saja, tapi ini sudah dialaminya. Jadi orang yang pernah mengalaminya berarti dia bisa bercerita atau bisa menerangkan dengan kondisi apapun, dengan pertanyaan apapun. Seperti itu mungkin maksudnya. Dan katanya hendaklah dalam segala urusanmu selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perintah dan larangannya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggilmu kepadanya. Ketika itu mintalah izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuklah kepadanya. Para wali abdal dinamakan abdal karena mereka bersama
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memiliki kehendak lain. Mereka berpegang dan mengamalkan hukum, kemudian melakukan amalan-amalan yang istimewa. Jadi maksudnya kalau kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai umat Nabi, melaksanakan syariat-syariat Nabi dan patuh terhadap Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini akan diangkat menjadi wali abdal. Jadi wali abdal ini wali yang tidak nyeleneh gitu. Artinya bahwa wali abdal ini wali yang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran syariat seperti itu. Jadi tidak lahiriahnya jalan seperti kita pada umumnya, dan batiniah pun jalan. Jadi wali abdal itu bisa dikatakan sebagai wali penggantinya Nabi, karena Nabi itu kan iya hakikat iya, syariat iya, dan wali abdal itu seperti itu. Jadi tidak ada bertentangan. Kan sekarang di zaman sekarang kan ada istilah wali-wali yang ada yang suka nyeleneh-nyeleneh seperti itu. Nah, yang suka nyeleneh-nyeleneh itu bukan termasuk wali abdal kalau kayak begitu, karena wali abdal itu terjaga dari hal-hal syariat Islamnya seperti itu. Dan katanya setiap naik derajat dan kedudukan mereka akan bertambah pula perintah dan larangan. Jadi wali abdal ini ketika naik derajatnya pasti akan diberikan ujian-ujian. Di sini dikatakannya perintah dan larangan, tetapi ya kita bisa saja itu adalah suatu ujian. Kalau kita bisa melaksanakannya, maka kita akan naik tingkatan kita. Dan katanya sehingga mereka sampai pada suatu kedudukan di mana tidak ada perintah maupun larangan. Jadi artinya ketika sudah naik kedudukannya, dia tidak ada perintah maupun larangan. Jadi maksudnya perintah larangan di sini bukan berarti syariat-syariat Islam itu tidak tidak berlaku, tetap berlaku. Jadi syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam masih berlaku. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di mana tidak ada perintah maupun larangan. Jadi wali abdal ini sudah menyatu dengan agama. Jadi ketika sudah menyatu dengan agama, maka apapun yang diperbuatnya itu sesuai agama, sesuai Al-Quran. Jadi ini bukan bentuk suatu larangan atau perintah, karena ini sudah menyatu. Tetapi kalau level kita ini masih di bawah, ketika kita menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Nabi, ini masih ada sesuatu kalimat atau di hati kita menyatakan bahwa ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah. Tetapi kalau sudah naik kedudukannya, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu memang jalan kita, jadi sudah tidak dikatakan ini adalah perintah. Seperti itu. Harus bisa membedakan antara ketika seseorang melaksanakan kewajiban itu, ini adalah perintah dan ini bukan perintah. Misal ketika kita sholat, kita ditanya kenapa kita sholat, ini adalah perintah Allah. Nah ini berarti level kita masih di bawah. Tetapi ketika kita sholat, kita tidak akan merasa bahwa itu adalah perintah Allah, karena itu bagian dari hidup kita. Jadi inilah emang jalan kita. Jadi sholat itu memang sesuatu yang memang kita harus lakukan. Jadi semacam kita ada kebutuhan semacam itu. Dan katanya mereka hanya hadir sewaktu datang perintah dan larangan, di mana mereka selalu menjaganya dan tidak pernah merusak batas-batasnya, karena meninggalkan ibadah adalah jindik dan merupakan kemaksiatan. Sungguh kewajiban itu tidak pernah gugur bagi seorang pun dalam semua keadaan.
Dan katanya, wahai gulam, amalkan ilmu dan hukumnya, janganlah engkau keluar dari garis, jangan engkau melupakan janji, usirlah nafsu keinginan setan, watak dan duniamu. Jangan putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia pasti datang dengan keteguhanmu. Ini maksudnya bahwa kita ini pernah berjanji, dan ketika kita dilahirkan kita sudah lupa dengan janji-janji itu. Nah, setelah ajaran atau Al-Quran datang, kita walaupun kita tidak menyadarinya apakah kita pernah berjanji atau tidak, karena tadi berdasarkan kita itu sudah lupa, hanya Al-Quran mengingatkan, berarti kita ini benar-benar sudah berjanji, dan kita harus tahu atau mengingat janji-janji itu, dan kita jangan sampai mengingkari janji. Dan ikutilah agama, maksudnya seperti itu. Dan katanya, kendalikanlah lidah nafsumu ketika ia hendak mengadu kepada makhluk. Jadilah engkau pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan nafsu maupun manusia. Jadi maksudnya ketika kita dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan menderita, janganlah kita ini mengadu kepada makhluk atas ya istilahnya keterpurukan kita. Jadi kalau kita mau mengadu, ya mengadulah ke Allah. Tetapi di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, lidah kita ini harus bisa menjaganya. Dan katanya, perhatikanlah mereka agar taat kepadanya, dan cegahlah mereka supaya meninggalkan larangan-larangannya. Cegahlah mereka dari kesesatan dan bid'ah, dan perintahkanlah mereka agar mengikuti kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Dan katanya, wahai gulam, muliakanlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beradablah kepadanya. Ia merupakan penghubung antara dirimu dengan Allah. Janganlah engkau menjadikan dia sebagai makhluk. Jadi maksudnya kita ini jangan menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Karena ada ya sebagian orang, tapi mungkin itu zaman dulu, bahwa katanya Al-Quran itu makhluk. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman, ini firmanku, tetapi kamu mengatakan tidak. Barang siapa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai makhluk, sungguh ia telah kufur. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengutip Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, kalam itu memang makhluk, tetapi yang dituliskan dengannya bukan makhluk. Hati itu memang makhluk, tetapi yang dihafal di dalamnya bukan makhluk. Jadi kalau kita berbicara tentang makhluk, Al-Quran kan ada sebagian kata yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ada juga yang mengatakan itu bukan. Jadi pengertiannya begini, mungkin kita akan, jika kita memegang Al-Quran atau Shab atau itu bisa saja makhluk. Tetapi isi dari bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab Al-Quran itu adalah firman. Ini harus bisa membedakan. Jadi kalau kita menyebut bahwa itu adalah makhluk, isinya ini bukan makhluk, karena isinya ini keluar dari Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi hati-hati kita dalam mengatakan makhluk atau tidaknya tentang Al-Quran itu. Jadi kajian tentang Ma'rifatullah ini sangat atau terlalu banyak ya untuk dibahas, mungkin terlalu panjang, tetapi kita mengambil kesimpulan bahwa jika kita ingin makrifat atau ingin mengenal Allah, maka kita itu harus benar-benar mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, memperhatikan atau memahami sifat-sifat Allah itu, dan kita harus merenunginya, dan ikutilah ajaran-ajaran Al-Quran, apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ikutilah hal itu sehingga kita ini bisa memahami kenapa kita ini tidak mengenal Allah dan apa penyebabnya, sehingga kita itu tahu, dan setelah kita tahu maka masuklah ke dalamnya. Tadi dikatakan bahwa jika kita mau masuk ke lebih jauh lagi atau mau
naik level, maka di sini akan ada pembatas antara syariat dan level yang lebih tinggi. Dan di situ batas itu ada rasa panas, atau artinya pasti memiliki ujian-ujian yang amat berat. Nah, ketika kita mampu masuk ke batas itu, maka kita itu termasuk orang-orang yang soleh, dan kita akan memahami tentang hal itu ketika kita telah melaksanakan atau telah memasukinya. Ketika kita sudah memasukinya dan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah itu dan Rasulnya, kita bisa mengamalkan dan hati kita sejalan dengan apa yang diamalkan, maka kita ini disebut wali abdal. Mungkin segitu dulu pembahasannya, ini terlalu banyak, takutnya videonya kepanjangan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.